Let's learn together. Let's learn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara podcast Nariji bersama saya Neng Intan Siti Maulani dan saya Muhammad Ihsan Abdul Ghani. We are Nariji. Let's learn together. Sobat LT, semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Sobat LT, tahu nggak mengapa saya panggil Sobat LT? Apa ya? Mau tahu nggak? Mau. Sobat LT itu Sobat Learn Together. Oke. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu spesial. Oke Sobat LT, tanpa basa-basi lagi kita sambut tamu spesial kita, Ibu Yulistiati Hoiria SPD. Terima kasih Ibu bisa hadir di studio podcast Nariji Penggerak ini. Semoga Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan kami mohon maaf studio kami masih dalam perkembangan. Sobat LT, podcast kali ini kita akan membicarakan sekolah ramah anak. Pada yang terhormat Ibu Yulistiati Hoiria SPD, kami persilahkan untuk menyampaikan materi tentang sekolah ramah anak pada Sobat LT. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya ini untuk sudah mengundang Ibu khususnya ya. Ini suatu kebanggaan juga bisa bergabung di podcast Nariji, di mana sarana atau media ini sangat membantu kalian untuk lebih belajar berkreativitas, mengembangkan komunikasi dan interaksi, gitu ya. Terima kasih. Nah, untuk materi kali ini, Ibu akan menyampaikan materi sekolah ramah anak. Tentunya materi ini tidak asing lagi sebetulnya, karena memang pernah sering disampaikan ketika penerimaan ketika siswa baru, gitu ya, untuk mengenalkan sekolah ramah anak. Nah, dari katanya saja sekolah ramah anak. Nah, ini yang berdua Ihsan sama Intan, pernah mendengar tidak sekolah ramah anak sebelumnya? Mendengar istilah sekolah ramah anak? Jarang. Kalau Intan pernah. Nah, dari kalimat saja sekolah ramah anak, berarti sekolah itu harus ramah terhadap siapa? Terhadap siswa tentunya ya. Nah, di tengah lain, sekolah ramah anak ini sebetulnya program ini sudah digalakkan oleh pemerintah untuk meminimalisir tindak kekerasan yang memang sekarang marak terjadi. Nah, menurut data itu tindak kekerasan di tingkat sekolah, salah satunya yang sering kalian dengar itu istilahnya bullying. Pernah ya istilah bullying ya? Ataukah pernah mengalami mungkin waktu sekolah SD ataukah di sekolah ataukah sekarang di rumah, pernah tidak mengalami tindak kekerasan atau bullying? Tidak. Belum. Tahu tidak contoh bullying yang kalian ketahui apa misalkan? Sok Ihsan dulu coba apa? Memukul orang lain. Kalau Intan mencaci maki orang lain. Mencaci maki ya. Nah, mungkin istilah bullying ataupun perundungan. Nah, itu kan sekarang sedang digalakkan. Kenapa? Karena memang tingkat perundungan khususnya di tingkat sekolah itu cukup tinggi. Mungkin tanpa kalian sadari, bentuk perundungan itu salah satunya sering Ibu dengar ataupun Ibu lihat sendiri juga ketika proses pembelajaran di sekolah itu membuli fisik. Nah, itu pun bentuk hinaan secara fisik sudah termasuk ke dalam bentuk perundungan atau bullying. Nah, tentunya banyak dampak yang ditimbulkan dari perundungan ini. Misal contohnya anak itu jadi minder ataupun tidak percaya diri, bahkan kadang-kala mereka jadi enggan untuk bersekolah, gitu ya. Nah, tindak kekerasan ini pun tidak hanya dilakukan sebetulnya oleh siswa saja, bahkan ada beberapa kasus tindak perundungan ini dilakukan bahkan oleh tenaga pendidik ataupun tenaga kependidikan di sebuah sekolah. Nah, banyak tindakan kekerasan ataupun pelecehan seksual. Mungkin pernah ya melihat berita seorang siswi dilecehkan oleh gurunya. Bahkan di pesantren ya ada berita heboh waktu itu. Bahkan di kalangan agama pun, lingkungan yang kita tahu misalkan penenang agamanya sangat kuat pun, pelecehan ataupun perundungan itu masih banyak terjadi. Itu ya, berarti di sini ada sesuatu permasalahan yang memang harus segera diselesaikan. Nah, oleh karena itu pemerintah di sini mulai menggalakkan program sekolah ramah anak. Nah, di mana pengertian sekolah ramah anak ini berdasarkan kementerian itu bahwa pendidikan formal. Nah, apa sih pendidikan formal? Seperti sekolah kita ini kan disebut pendidikan formal. Dari mulai SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi.
ataupun juga pendidikan informal dan non formal. Nah, sehingga pendidikan formal ini mampu untuk menciptakan sebuah lingkungan pendidikan yang nyaman bagi seluruh siswanya, kemudian bisa melindungi hak-hak siswanya. Salah satunya apa nih haknya? Menghindari dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Ya, coba pernah ada istilah diskriminasi? Apa diskriminasi? Nah, misalnya sih suka ada kan istilah gini, kamu mah laki-laki, aku mah perempuan, perempuan lebih ngalah deh, laki-laki yang juara tuh nggak bisa. Itu sudah ada diskriminasi. Nah, di sekolah itu diharapkan setara semuanya. Seperti contoh kemarin kita sudah ada program ketika proyek 3 ya, Suara Demokrasi. Nah, itu sudah menunjukkan sekolah kita SMP 1 Cikalong Kulon sudah mewujudkan salah satu programnya di mana ada kesetaraan. Mana Bu kesetaraannya? Dari contoh saja bakal calon kemarin, ada kan laki-laki, perempuan ada ya? Apakah laki-laki semua? Tidak, bahkan dominasinya perempuan ya. Nah, itu menandakan adanya kesetaraan. Jadi diharapkan tidak ada kesetaraan atau mendiskriminasi. Misalkan, oh si A mah miskin, si ini mah kaya, nah itu harus dihindari. Misalkan kalian di kelas, pernah nggak membeda-bedakan teman? Saya nggak mau deh temenan sama ini karena misalkan, maaf misalkan, kamu biasa aja ekonominya misalkan. Nah, itu tidak seperti itu. Diharapkan kalian bisa berbaur dengan semua teman di kelas atau bahkan semua siswa di sekolah ini bisa kenal semua, baik yang latar belakangnya A, B berbeda pun tapi tetap sama gitu. Harus kita rangkum barang-barang gitu, tidak membeda-bedakan. Ya, itu gambaran tentang apa itu sekolah ramah anak. Ya. Sangat menarik sekali pemaparan Ibu yang telah disampaikan. Untuk lebih jelas lagi, izinkan kami untuk bertanya beberapa yang telah Ibu sampaikan. Yang pertama, bagaimana peran sekolah dalam mewujudkan sekolah ramah anak? Pertanyaannya ya, nah, bagaimana sih peran sekolah untuk mewujudkan sekolah ramah anak? Tentunya di sini kita harus tahu dulu, karena pilar sekolah ramah anak itu ada 3. Satu itu adalah sekolah itu sendiri, baik itu tenaga pendidik, guru, ataupun tenaga kependidikan. Yang kedua, ada orang tua, kemudian lembaga-lembaga lain di sekitar lingkungan masyarakat, dan yang ketiga adalah siswanya itu sendiri. Nah, salah satunya peran sekolah untuk mewujudkan, tentunya sekolah mulai menciptakan program-program yang mendukung, misalnya gini, sekolah sudah menyediakan ekstrakurikuler. Sekolah kita banyak kan ekstrakurikulernya? Banyak. Ikut nggak Isan sama Inta? Ikut senang ekstrakurikuler? Lebih senang ekskul apa belajar di kelas biasa? Ekskul. Kenapa? Agak bebas aja Bu. Sesuai minat ya. Intan masuk ekskul apa di sekolah? PMR. PMR karena senang ngobatin orang. Iya. Senang ya. Kalau Isan apa? PMR juga senang ya. Nah, itu salah satunya. Berarti sekolah sudah mulai mewujudkan nih programnya, salah satunya dengan mengadakan ekstrakurikuler. Nah, di mana ekskul ini kan sesuai minat dan bakat gitu ya. Di mana setiap siswa harus memilih ataupun ingin memilih kemana nih, boleh ke futsal ataupun Isan sama Intan misalkan ya PMR karena senang nih menolong orang sakit, misalkan mau jadi perawat atau jadi calon dokter insya Allah ya suatu hari nanti gitu ya. Nah, tuh kemudian juga program yang lainnya tentunya menciptakan lingkungan yang aman nyaman. Nah, sekolah kita nih menurut kalian aman atau dan nyaman tidak? Sekolah SMP kita nih yang tercinta ini aman ya? Aman. Fasilitasnya lengkap? Ada ya? Sarana prasarananya bagus kan? Iya. Nah, ada lengkap. Nah, itu juga salah satu peran sekolah untuk mewujudkan program sekolah ramah anak, di mana juga, nah sekolah kita kan termasuk sekolah sekolah penggerak. Nah, kita bersyukur bahwa sekolah kita menjadi angkatan pertama sekolah penggerak, di mana salah satu programnya itu ada bentuk tindakan perundungan yang sekarang ada agen perubahan ya. Ikut tidak? Gabung tidak agen perubahan? Tidak. Mungkin temannya di kelas ada ya yang gabung. Nah, salah satunya itu karena sekolah ramah itu dihindari tadi pengertiannya, tidak boleh ada tindak kekerasan ya ataupun diskriminasi. Maka dibentuklah salah satu nih program yang dibimbing oleh BK ya, bimbingan konseling sekolah kita untuk mencari agen-agen nih, agen-agen perubahan itu kan fungsinya salah satu tugasnya untuk kalau istilahnya tuh mungkin mata-mata ya di setiap kelas. Jika ada tindakan perundungan boleh dilaporkan gitu ya, apalagi tingkat kekerasannya misalkan sudah di luar misal memukul sampai berdarah, itu kan kekerasannya sudah di luar batas. Ataupun pelecehan seksual yang sering dilakukan nih laki-laki pada perempuan tuh sering terjadi
gitu ya. Nah ini salah satu juga program yang sudah diwujudkan oleh sekolah untuk menciptakan sekolah ramah. Mungkin itu ya yang pertanyaan Barusan. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus dan mudah dimengerti. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana ciri-ciri sekolah ramah anak? Nah, kalau ciri-cirinya banyak ya. Salah satunya lingkungan kelas yang nyaman. Nah, Ibu mau bertanya nih. Di kelas kan sekarang diberikan kebebasan ya. Kemarin mau warna dengan cat warna apa, ataupun dihias dengan apa, gambar apa, sesuai minat dan bakat ataupun kesenangan di kelas itu. Apakah setiap kelas beda-beda ya warna cerita itu? Nah, itu juga salah satu ciri bahwa sekolah sudah menciptakan sekolah ramah anak, menciptakan kelas yang nyaman, aman tentunya. Di sekolah kita kan ventilasi udaranya bagus ya. Kemudian juga fasilitas meja bakunya sudah pas, tidak ada yang kekurangan. Apalagi kemudian juga kelasnya tidak ada yang hancur kan, tidak ya. Semuanya bagus, alhamdulillah. Sekolah kita punya fasilitas yang kelas yang nyaman lah untuk pembelajaran. Kemudian sarana dan pembelajaran itu sudah banyak. Contoh misalkan Bapak Ibu guru ketika mengajar di kelas sudah menggunakan sarana seperti media ini, proyektor menayangkan video, ataupun kalian ke lab IPA praktek ya, ataupun ke lab komputer. Pernah suka kan? Suka. Ketika pelajaran TIK misalkan ya. Nah itu pun sudah menunjukkan ciri bahwa sekolah itu memiliki sekolah ramah anak, fasilitasnya sudah lengkap. Kemudian juga metode pembelajaran nih yang digunakan oleh Bapak dan Ibu guru di kelas. Nih sekarang kan sudah sekolah penggerak itu harus mulai berdiferensiasi, ada perbedaannya ya. Dimana diferensiasi ini bisa belajar itu tidak harus di dalam kelas saja, bisa kan di luar kelas. Pernah belajar di luar kelas? Lebih senang mana? Lagi di dalam kelas apa di luar kelas? Di luar. Di luar. Kenapa coba? Lebih senang di luar kelas. Lebih bebas. Jika jenuh, kalau Iya. jenuh kelas mah itu aja. Kalau di kelas kan mungkin duduk monoton gitu ya. Nah sekarang, di sekolah penggerak kita ini alhamdulillah sekarang kan gurunya sudah mulai nih mencoba untuk berbagai macam metode pembelajaran yang tentunya untuk mengarahkan nih agar siswa itu di kelas merasa nyaman, menyenangkan, dan mau terus ke sekolah. Gak ada istilah mau bolos, nggak mau deh bolos itu, saya belajar hari ini teh, jangan sampai ada kata itu. Jadi sekolah kita sudah mulai lah menggunakan metode-metode pembelajaran yang mendukung kemampuan untuk mendorong minat dan bakat kemampuan siswanya, gitu ya. Kemudian juga sekolah ciri yang berikutnya bertindak adil, tidak membedakan. Oh si ini mah pintar, si ini mah biasa aja, si ini kaya, si ini miskin, tidak ada ya. Saya yakin semua guru di sini, tenaga pendidik, guru pendidikan tidak membeda-bedakan, baik itu laki-laki, perempuan atau berdasarkan status sosialnya. Nah itu ciri-ciri apa sih ciri-ciri sekolah ramah anak itu ya, itu aja. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana supaya terwujud sekolah ramah anak? Oke, terwujud sekolah ramah anak. Tadi sudah Ibu singgung ya sebetulnya. Nah, terwujudnya sekolah ramah ini harus saling beriringan atau satu padu antara orang tua siswa, kemudian juga sekolah dan tentunya siswa. Itu ya. Misalkan gimana nih terwujudnya? Sekolah memfasilitasi proses pembelajaran untuk siswanya dengan baik, kemudian siswanya juga ikut aktif di sini mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh sekolah. Misal contoh ekstrakurikuler, ini wajib harus diikuti oleh seluruh siswa. Itu ya, sudah tadi alhamdulillah sudah ikut. 1 atau 2 ekskul yang diikuti? 1 aja ya. Nanti kalau misalkan waktunya cukup 2 boleh, nggak boleh. Kalau misalkan senang yang lain boleh gitu ya. Nah itu peran aktif siswa pun sudah ikut di sana. Karena kalau misalkan ini siswa tidak ikut andil di sana akan percuma gitu. Program yang sudah disediakan oleh sekolah kalian tidak ikuti dengan baik, tentunya tidak akan terwujud ke semuanya itu gitu ya. Jadi salah satu sekolah, kemudian juga siswa dan orang tua pun harus mendukung apapun yang diprogramkan oleh sekolah, mendukung. Kemudian jika ada ide-ide atau masukan bagi sekolah yang lebih baik ke depannya, itu boleh diperbolehkan. Di sekolah ramah anak itu peran orang tua juga boleh memberikan ide, saran atau masukan. Misalkan sekolah pengen seperti ini, silahkan. Karena sekolah itu mempersilahkan orang tua jika memang ada keluhan dan datang ke sekolah, dan kami akan terima dengan baik. Jadi untuk mewujudkannya harus ada keselarasan dan saling keterkaitan antar ketiga tadi, pihak sekolah, tenaga pendidik dan tenaga pendidikan,
kemudian juga orang tua siswa, kemudian juga siswa itu sendiri harus aktif gitu ya, harus aktif ketika di kelas nih, berusaha belajar untuk kayak sekarang nih ya, podcast ini juga salah satu untuk mewujudkan program sekolah ramah anak untuk mengembangkan minat dan bakat kalian dalam bidang broadcasting. Siapa tahu nanti jadi host terkenal gitu ya, kayak sekarang yang di televisi itu ya, tidak yang tahu kan, nanti bisa aja dari sini, oh iya deh saya mau berubah cita-cita jadi host misalkan gitu. Nah itu kan tidak menutup kemungkinan ya, tuh mungkin. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya, sangat menarik dan sangat mudah dimengerti. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 4. Bagaimana peran orang tua siswa dalam mewujudkan sekolah ramah anak? Tadi peran orang tua ya. Nah, orang tua di rumah nih. Pertanyaannya buat Intan sama Ihsan dulu ya. Orang tua suka nggak melihat apa yang kalian tonton di handphone? Kadang-kadang sih. Tahu apa yang kalian lakukan dengan handphone kalian masing-masing? Iya, tahu. Tahu. Kemudian juga suka dibatasi atau tidak penggunaan gadget di rumah? Batasi. Kemudian pernah tidak orang tua juga memberikan pengarahan bahwa oh ini media sosial yang ini jangan diikuti deh, yang ini aja, pernah tidak seperti itu? Pernah. Nah itu sudah menunjukkan bahwa peran orang tua juga sudah melindungi anaknya gitu ya, karena kalau di sekolah yang melindungi kalian itu adalah guru-guru semua di sini, kalau di rumah adalah orang tua. Nah anak sekarang itu kan anak generasi Z milenial sudah memiliki teknologi yang sangat canggih. Siapa sih yang tidak punya handphone di rumah? Gitu ya, punya kan? Punya. Durasinya lebih banyak belajar atau menggunakan handphone nih? Handphone ya, tapi boleh kalau misalkan menggunakan handphone untuk mendukung pembelajaran tidak apa-apa. Nah, salah satu peran orang tuanya pertama tentu saja orang tua harus melindungi anak-anak mereka dari hal-hal yang menimbulkan sikap-sikap negatif. Misal, tidak sedikit orang yang bermain game, kecanduan game ya, game online tentunya, itu mempraktekannya secara langsung, gitu ya. Yang tadinya pukul, pengen tahu pukul itu gimana sih, langsung nunjuk ke seseorang. Itu kan yang bahayanya di sana. Jadi para orang tua juga harus disadarkan bahwa anak tuh harus dilindungi, gitu. Jangan sampai mental ataupun akhlak. Nah, akhlak ini ya, gara-gara kecanggihan teknologi sekarang itu kan akhlak siswa itu mungkin mulai menurun ya kalau misalkan tidak dibatasi ataupun tidak diingatkan oleh orang tua. Itu peran di sana orang tua sangat penting sekali. Itu ya, mengingatkan, kemudian juga tentu melindungi. Karena siapa orang tua yang tidak sayang anaknya? Semuanya orang tua sayangkan anaknya ya, pasti. Apapun akan dilakukan untuk kebaikan putra-putri mereka. Nah di situ salah satu peran orang tua untuk di sekolah ramah anak itu yang pertama melindungi, kemudian juga mengingatkan, yang berikutnya mengawasi. Apa ya sih yang dilakukan anak-anak di luar rumah? Kalau misalkan di dalam rumah kan itu terlihat ya, tapi ketika anak di luar rumah itu kita juga harus tahu gitu ya. Suka kan kalau misalkan telat pulang, suka nggak ditelepon sama mama atau sama ayah? Pernah ya? Nah itu berarti cirinya orang tua yakin, paling takut. Nah itu sudah menunjukkan ada peran orang tua di sini untuk melindungi, mengawasi putra-putri mereka gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Apa manfaat yang didapatkan apabila sekolah ramah anak terwujud bagi siswa, guru, dan orang tua? Kalian pengen tidak sekolah kita jadi sekolah ramah anak? Pengen ya? Nah SMP ini menurut kalian sudah sekolah ramah anak atau belum? Udah ya? Udah. Ada tidak kekerasan dari sekolah kita? Masih kadang-kadang ada juga. Ada ya? Nah tadi salah satunya perundungan secara fisik itu masih ya. Cuman kalau misalkan sekolah ramah anak itu manfaatnya sangat banyak. Yang pertama bagi guru-guru khususnya ya, karena guru-guru ini kan ketika di sekolah ini kan rumah kedua kalian di sini ya. Rumah pertama di mana? Keluarga. Nah ketika kalian datang ke sekolah, ya jadi orang tua adalah guru-guru di sini yang melindungi kalian, menjaga kalian selama di sekolah adalah guru-guru. Tidak lepas tanggung jawab gitu aja gitu ya. Nah, manfaatnya pertama bagi guru juga sekarang mulai mengubah nih, yang tadinya mengajar jadi membimbing gitu. Membimbing siswa yang kesulitannya misalkan memberikan perhatian lebih. Kemudian juga manfaatnya di sini guru lebih dituntut untuk menggunakan nih ketika mengajar di kelas. Metode pembelajaran tadi ya, ciri-ciri sekolah ramah anak itu kan memiliki metode pembelajaran yang menarik dan sehingga si siswa itu ketika di kelas kalian lebih nyaman, lebih enak, pembelajarannya tidak membosankan. Itu bagi guru itu manfaat dari sekolah ramah anak. Dan kedua juga
lebih paham nih bahwa penting untuk melindungi hak-hak siswa itu bahwa terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang memang mungkin terjadi masih ada gitu ya. Kemudian untuk orang tua, nah untuk orang tua manfaatnya mereka lebih apa ya, kalau orang tua memasukkan mereka ke sekolah ramah anak tentunya ada rasa nyaman, tenang, aman menitipkan anak mereka di sekolah. Kemudian mereka pikirnya fokus, oh ya anak saya ada di sekolah yang memang tepat, dibimbing dan diawasi, terhindar dari segala bentuk macam kekerasan tuh ya. Dan terakhir untuk siswanya nih, nah untuk siswa bagi kalian pastinya belajar lebih menyenangkan, kemudian juga tidak takut lagi melaporkan sesuatu, segala bentuk perundungan yang terjadi di sekolah gitu ya. Ketika ada misalnya nih Inta nih merasa dibully atau perundungan, silahkan laporkan saja, itu ada keberanian dari sana itu ya manfaatnya. Kemudian juga manfaatnya lebih mengembangkan minat dan bakat kalian masing-masing untuk mencapai cita-cita kalian nanti ya. Itu saja. Ibu, sangat menarik sekali diskusi ini, namun sepertinya waktu tidak mencukupi. Sebelum kita tutup pertemuan ini, Ibu silakan untuk menyampaikan closing statement untuk Sobat LT dimanapun berada. Oke, baik ya. Untuk seluruh siswa-siswi SMPN 1 Negeri 1 Cikalong Kulon, mari kita bersama-sama untuk menciptakan sekolah ramah anak dengan kalian terus belajar dengan giat, kemudian juga tidak melakukan lagi bentuk perundungan ataupun tindakan kekerasan, kemudian juga lebih aktif dalam belajar, kemudian mengikuti semua program-program sekolah yang telah disediakan dengan baik agar cita-cita kalian bisa terwujud semuanya. Terima kasih banyak Ibu atas materi yang telah Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan Sobat LT dimanapun berada. Sobat LT tetap semangat dalam belajar, oke? Ingat, let's learn together. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn together.